Shalom saudaraku. Saat ini saya sedang berada di pinggiran eks-likuifaksi Petobo. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa kurang lebih 2 tahun yang lalu, yaitu 28 September 2018, terjadi bencana tsunami dan likuifaksi di daerah Palu, Sigi dan Donggala, Pasigala. Nah, pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk ada di sini pada hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Saya akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Kisah Rasul. Pada hari ini kita sudah sampai di Kisah Rasul 28, masih tentang kisah Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Kisah Rasul pasal 28 ayat 11 mulai. Paulus tiba di Roma. Tiga bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama semusim dingin berlabuh di pulau itu. Haleluya. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Haleluya. Ayat 13, dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Haleluya. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Jadi 7 hari mereka, 1 minggu. Mereka ada di Puteoli. Haleluya. Ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Haleluya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi Paulus masih dalam pengawalan. Haleluya. Kita lanjut ayat 17, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Dia jelaskan, sesungguhnya dia tidak melakukan kesalahan, baru dia ditangkap. Haleluya. Ayat 18, setelah aku diperiksa mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun, haleluya, padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Haleluya. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Haleluya. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Haleluya. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Jadi mereka tidak mendengar juga kejahatan yang dilakukan oleh Paulus. Ayat 22, tetapi kami ingin mendengar dari engkau sendiri. Haleluya. Tetapi kami ingin mendengar engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Maksudnya apa yang dia lakukan. Ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi,
ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Haleluya. Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Haleluya. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore, 1 hari penuh. Haleluya. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Ya, begitulah. 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Haleluya. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Haleluya. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Tidak menanggap. Haleluya. Ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi itu kitab Yesaya yang dikutip oleh Paulus. Haleluya. Ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Ya, termasuk kita. Haleluya. Keselamatan yang dalam Yesus Kristus itu kita sudah terima. Dan sampai hari ini juga kita terus berdoa untuk bangsa Israel. Haleluya. 29. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, mereka berselisih paham. Terakhir ayat 30-31, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi setelah Paulus sampai di Roma, 2 tahun lamanya dia tinggal untuk mengajar tentang kerajaan surga. Visi yang sudah terima, setelah dia buta 3 hari, haleluya, dalam panggilan Tuhan, dia menerima visi pembangunan tubuh Kristus. Kenapa saya bertolak dari kitab Kisah Rasul? Karena saya melihat Paulus ini adalah salah seorang rasul yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyingkapkan rahasia tentang visi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Nah, pada hari ini kita masih ada, saudara. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya sengaja berada di sini karena hampir 2 tahun yang lalu daerah ini menelan ribuan jiwa dan ditelan oleh likuifaksi. Suatu bukti kedahsyatan Tuhan. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Daerah ini sekarang sudah ditumbuhi banyak pohon, jadi tidak terlalu nampak lagi bekas-bekas likuifaksi, tapi seperti sudah menjadi suatu hutan. Haleluya. Jadi kita hari ini masih boleh ada di hari ke-27 bulan Juni, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Melihat perjalanan Kisah Rasul, kita akan semakin dikuatkan untuk tetap memegang teguh panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita sampai akhir hayat kita di mana Tuhan bawa kita. Haleluya. Jadi sambil menikmati alam ini, pemandangan ini, cuaca di kota ini saat ini sedang mendung panas. Nanti saya akan memperlihatkan kepada saudara keadaan di sini yang sudah hampir 2 tahun lebih yang lalu terjadi bencana likuifaksi. Termasuk anggota keluarga saya ada 9 orang yang hilang tanpa bekas. Juga ada teman kerja saya, istrinya dan anaknya hilang ditelan. Haleluya. Tapi semuanya itu membawa kita untuk melihat hari-hari yang kita lalui bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita terus bersyukur. Khususnya juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di era new normal yang
pemerintah terapkan, mari kita terus bersyukur. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kami di Kota Palu ini, tahun 2018 itu adalah tahun bencana. Tahun di mana masa-masa kami melalui banyak hal. Tapi Tuhan tetap ada menopang kehidupan kami. Kami bersyukur semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Kami anggota tubuh Kristus yang ada di Kota Palu tetap kuat. Tetap melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di tengah-tengah badai. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya bencana. Tapi banyak juga problema-problema kehidupan yang kami alami. Tapi kami boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan dengan melihat pembacaan Kisah Rasul ini, kita akan dikuatkan bahwa betapa dalam mengiring Tuhan itu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan kemudian masuk tahun 2019, hampir menjelang akhir tahun juga, muncullah pandemi virus corona. Jadi kami di Palu itu sudah, tahun 2018 kami mengalami bencana dan masih dalam pemulihan, tiba-tiba lagi muncul pandemi virus corona dan kita juga semua ada di dalamnya. Semua kita bersyukur itu karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita terus bersyukur. Haleluya. Kita masih ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan tak terasa, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juni ini, masuk bulan Juli lagi. Haleluya. Saya akan memperlihatkan kepada saudara bekas-bekas likuifaksi yang ada di sini, yang sudah menjadi hutan. Kalau saudara melihat pemandangan dari sini, ini sebelah timur, sudah menjadi hutan sekarang. Ini ke arah timur ini. Haleluya. Ini ke arah timur dan sekarang ini ke arah utara, Kota Palu. Dan ini ke arah barat, di sebelah ini ada rumah sakit bersalin. Di mana waktu itu semua material terkumpul dan menjadi bukti. Nah, ini juga ada orang-orang yang mengunjungi. Dan sebelah selatan ini ada dibangun lagi, ada mungkin datang lokasi perusahaan ini. Haleluya. Ya, inilah semua saudara keadaan sekarang ini. Kondisi terakhir di ex-likuifaksi Petobo. Haleluya. Saya kira demikianlah laporan saya untuk saat ini. Mari kita terus semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan itulah kekuatan kita yang terus memegang kita untuk hidup, mengikuti panggilannya dan tuntunannya dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Allah menyertai kita, Immanuel. Shalom.